Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things dan teman-teman penonton sekalian. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat melakukan presentasi ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devin Januar Siaan dari kelompok 7 kelas B Informatika angkatan 2021. Kali ini saya akan membuat modifikasi proyek temperatur suhu menggunakan Proteus. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua hal, yakni pertama, menjelaskan tentang tahap modifikasi temperatur suhu, dan kedua, yakni simulasi hasil modifikasi proyek temperatur suhu. Untuk komponen dalam modifikasi proyek ini terdiri dari Arduino Uno. Nah, yang ini. Yang ini ya, yang biru-biru ini. Nah, ini adalah layaknya papan elektronik ya. Arduino Uno berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Lalu ada LM35 yang ini. Nah, ini. Saya anggap ini adalah analog. LM35 ini adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Lalu next ada relay. Nah, relay yang ini. Nah, relay ini untuk mengontrol motor yang saya asumsikan sebagai kipas. Lalu next ada transistor. Nah, ini transistor ya. Ini kalau di sini bilangnya adalah BC547. Nah, transistor ini adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulas. Fungsi transistor sendiri adalah memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Lalu ini asumsikan sebagai motor ya, ini motor. Lalu next ada komponen yang bernama Visen ini sebagai sumber. Lalu yang terakhir ada virtual terminal yang ini. Nah, virtual terminal ini fungsinya sama dengan serial monitor di Arduino. Jadi bisa disambungkan ke Arduino tanpa memprogram. Oke, baik. Mungkin saya langsung aja untuk mengkonek-konek. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan Jadi sini dari ini saya akan masuk ke 0, saya sambungkan ke sini. Oke. Lalu di sini saya akan buat, sini saya akan buat terminal dulu berupa power di atas ini ya. Nah, ini lalu ground saya buat di sini. Nah, oke. Lalu next saya akan buat konek-konek ini dari Vsign, transistor, motor, dan juga relaynya di sini. Oke, jadi untuk transistor saya akan konek ke tiga ini. Lalu next saya juga akan ini saya. Nah, lalu next saya akan buat ground lagi. Saya buat ground. Nah, ground kayak gini. Saya buat kabel sini. Oke. Next saya juga akan connect ini ya dari transistor ke relaynya. Jadi gini aja. Nah, lalu dari sumbernya ini ya, visanya ini kita langsung connect aja ke sini. Dan dari sininya kita bikin power lagi. Nah, yang ini. Mungkin gini aja. Oke. Lalu dari sini kita akan bikin kabel lagi. Kita konek-konekin ke motornya. Nah, lalu dari sini kita buat lagi. Connect ke sini. Oke. Oh ya, sebelumnya, jadi di sini perlu diingat ya bahwa di sini kan ada tulisan 12 gitu ya, 12 V di relay ini nih. Nah, kita harus ganti ya teman-teman. Kenapa harus diganti? Karena di Arduino sendiri tuh
tegangan kerja itu tuh hanya 5 volt gitu. Sedangkan relay di sini 12 volt. Jadi kita ganti aja di sini ngikutin Arduino-nya. Kan. Nah, sini kita ganti 5V. Kita ganti 5V yang dimana kita ngikutin dengan Arduino-nya ya. Oke, nah di sini langsung kelihatan ya, Lalu V-sign juga amplitudenya itu menyesuaikan dengan sumber dari motor DC sendiri. Nah, sini kita ganti 12 volt. Show all. Frekuensi juga kita ganti jadi 5 ya. Kita show all aja ini biar kelihatan. Oke. Nah, jadi untuk voltasenya 12 dan frekuensinya 5. Di sini juga ikutin tuh. Jadi nominal voltage-nya di sini juga di motor 12 volt. Oke. Lanjut, setelah itu kita connect lagi ya. Ini ke RxD. Kita connect ke Virtual Terminal ya, teman-teman. Ke TXT. Oke. Jadi nanti fungsinya ini kita bisa lihatnya nanti bersama-sama. Kalau di run itu dia nanti bakal ngasih tahu gitu berapa temperaturnya di sini gitu. Baik, untuk komponennya dan untuk penyambungannya sudah selesai. Lanjut kita bahas ke codingannya. Nah, jadi untuk codingannya saya memakai aplikasi tambahan ya, yaitu Arduino IDE. Jadi di sini awal-awalnya saya buat variabel const in tempin A0. Kenapa A0? Karena di sini saya sambungkan juga ke A0 ya, di Arduino-nya. Lalu const in relay pin ya sama dengan 3. Sini ngikutin dari sini relay-nya nih. Nah, ini saya buat di sini ke 3. Lalu ada in analog value, float temp value, dan float temperature. Lalu buat serial, kemudian saya inisialisasi untuk pin output dari relay. Kita buat pin mode ya. Kita buat pin mode. Relay pin output ya. Sini ada output. Karena relay di sini sifatnya sebagai aktuator, maka di sini saya ketik output. Next, kita harus membaca nilai analog dari temperatur dari sensor LM35. Tadi saya sudah inisialisasi ya di sini. Ini saya sudah inisialisasi. Jadi di sini analog value-nya akan membaca nilai ADC nih. Nah, analog value akan membaca nilai ADC. Jadi di sini time value, analog value. Nah, ini jadi time value sama dengan analog value ini dibagi 1024, yaitu jumlah dari ADC-nya sendiri. Jumlah ADC 10 bit dikali 5000. Kemudian temperatur sama dengan time value dibagi 10. Lalu serial print ya, sini saya buat serial print untuk print nilai temperaturnya. Dan di sini serial print line Celsius, saya buat Celsius saja. Lanjut, karena kelompok kami membuat modifikasi simulasi kipas angin, ya kipas angin otomatis, jadi di sini saya harus memberikan kondisi. Contoh ketika suhu ya, suhu orang melebih dari 38 derajat Celcius, maka akan mengaktifkan relay yang mana juga akan mengaktifkan motor DC. Nah, ininya nih, akan mengaktifkan motor DC-nya ini. Jadi di sini saya membuat if statement. Saya di sini buat if statement. If temperatur lebih dari 38, saya buat komen di sini, relay menyala ya. Lalu saya buat di sini digital write relay pin. Nah, jadi maksud di sini adalah untuk mengaktifkan relay saya gunakan digital write ya, digital write relay pin. Di sini bisa terjadi dua hal ya. Bisa active low dan bisa juga active high. Lalu else digital write relay pin high. Di sini saya kasih komen relay menyala dan relay mati. Kemudian untuk paling akhir saya kasih delay 500 milisecond. Oke, kita langsung aja. Ini udah selesai semua ya. Kita langsung verify aja. Kita taruh di desktop aja nggak apa-apa. Ini sketch June ini. Compiling sketch kita biarkan saja. Nah, dan compiling. Nah, ketika Arduino sudah mengcompile program, maka output dari hasil kompilasi akan ditampilkan di hexex ini ya.
Sebentar, saya insert dulu. Hex-hexnya. Nah, ini ya hex ini. Di sini bisa elf juga teman-teman. Jadi bisa hex, bisa elf. Saya kopas aja yang ini nih. Pad-nya ini. Nah, saya Ctrl C aja. Oke. Gunanya apa ya? Jadi gunanya ini kita bisa taruh di program file. Nah, kita kopas saja langsung. Jadi kita bisa nge-run melalui program yang tadi kita buat. Itulah kenapa ada Proteus dan saya juga buat Arduino IDE. Kita okein aja. Kita akan langsung aja simulasikan teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, temperatur 27,34 Celcius. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa motor ini tidak putar ya. Kenapa? Karena dari codingnya sendiri kita buat lebih dari 38. Sementara 27 ini kurang dari 38 gitu. Kita coba naikin ya. Ntar saya zoomkan dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, kita naikkan 28, dia juga bakal ngikutin 28. Jadi virtual terminal inilah yang membantu kita agar tahu gitu berapa sih gitu Celsiusnya gitu. Jadi kita bisa tahu juga, dan tetap aja ini belum nyala. Coba naikkan lagi ya, 34 deh. Nah, 34 dia juga masih belum muter karena ya sesuai codingan tadi lebih dari 38. Ini masih kurang 38 gitu, 38 derajat Celcius. Kita naikin. Nah, udah 38 pun dia sudah mulai mutar teman-teman, yang dimana artinya adalah kipasnya sudah mulai nyala ya teman-teman. Jadi ada orang gitu, orang suhunya kurang dari 38 gitu, dia pasti kayak nggak akan mutar gitu, kipasnya pasti kayak nge-scan gitu, orang ini suhunya itu kurang dari 38 gitu. Dan ketika automatic fan ini nge-scan temperatur suhunya orang yang lebih dari 38 derajat Celcius, maka dia akan berputar gitu. Nah, di sini ya, dia akan mutar gitu. Dan virtual terminal pun juga langsung membuat seperti statement gitu ya, kayak temperatur 39,6 derajat Celcius gitu. Ya, jadi sekian presentasi dari modifikasi proyek temperatur suhu yang kami buat dari kelompok 7. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf apabila juga ada kekurangan dari perkataan, dari penjelasan, dari mungkin juga pembahasan komponen-komponen dan lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Devin Januarsiaan, pamit undur diri dan sampai jumpa.